Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi yang cerah ini kami berkesempatan untuk berkunjung dan berziarah ke makam seorang waliullah, yaitu Mbah Pangeran Malang Sumirang. Beliau ini, Mbah Pangeran Malang Sumirang ini adalah sebenarnya seorang pangeran keturunan Majapahit. Jadi beliau ini konon merupakan cucu dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Pangeran Malang Sumirang ini juga seorang ulama, seorang waliullah. Karena beliau ini juga murid Simbah Sunan Kalijaga Demak, juga sekaligus murid dari Syekh Siti Jenar. Jadi Mbah Pangeran Malang Sumirang itu ketika masih mudanya ini, beliau ini dari Majapahit, dari Jawa Timur, kemudian bersama saudara-saudaranya pindah dari Jawa Timur, dari Majapahit, pindah ke wilayah Klaten. Kita tahu bahwa dalam beberapa referensi ya, ada suatu tesis yang mengatakan bahwa ketika Majapahit terjadi perang saudara, di situ banyak sekali para pangeran atau kerabat Majapahit yang pindah ke daerah. Di antaranya daerah yang cocok yang disinggahi para pangeran Majapahit adalah di daerah Klaten sama Boyolali. Maka ini ada Mbah Pangeran Malang Sumirang, ada Mbah Joko Dolok ada di Jatinom, ada Mbah Sawunggaling ya, ada Mbah Pangeran Pengalasan. Ini dari pangeran-pangeran Majapahit ini pindah ke Klaten ya, pindah ke Klaten, tempat yang paling nyaman ya. Nah, ini Mbah Pangeran Malang Sumirang ini kemudian berguru sama Sunan Kalijaga di yaitu perguruan Jabal Kat ya. Juga sesekali Mbah Sunan Kalijaga tentu rawuh ke sini, nemui Mbah Joko Dolok, Mbah Ki Ageng Gripik, Mbah Malang Sumirang, juga ada Mbah Pangeran Guntur, ada Mbah Sawunggaling dan para murid-murid yang lain. Di samping Mbah Pangeran Malang Sumirang berguru sama Sunan Kalijaga, juga berguru sama Syekh Siti Jenar ke Cirebon. Nah, sementara ceritanya itu dulu. Baiklah, kita masuk ke lokasi makam Pangeran Malang Sumirang atau disebut Sunan Panggung. Ini lokasinya adalah di desa Soropaten, Karanganom, Klaten ya. Desa Soropaten, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Baik, kita masuk ke makamnya Mbah Pangeran Malang Sumirang. Silakan. Bisa di syuting ini tentang silsilah dari Mbah Pangeran Malang Sumirang ya. Di sini nama lengkapnya adalah Kiai Panji Malang Sumirang ya. Ini adalah merupakan cucu dari Eyang Brawijaya IV ya. Nah, ini juga Mbah Pangeran Malang Sumirang ini adalah juga menjadi menantu dari Mbah Ki Ageng Gripik ya, Mbah Ki Ageng Gripik Jatinom ya. Baiklah, ini makamnya bisa di Baiklah, saya akan membaca kalimat thayyibah, membaca dzikir tahlil untuk Simbah Pangeran Malang Sumirang.
Baiklah, kita keluar, nanti kita lanjutkan wawancaranya. Ya, kita lanjutkan tentang sebagian kisah Mbah Pangeran Malang Sumirang ya. Jadi ini Mbah Pangeran Malang Sumirang itu adalah murid dari Simbah Sunan Kalijaga, sekaligus juga murid daripada Syekh Siti Jenar. Beliau ini mendalami agama sangat luar biasa, mendalami ilmu syariat, juga mendalami tasawuf ya, mendalami tarekat atau tasawuf. Bahkan kedalaman mempelajari ilmu tarekat atau tasawuf begitu luar biasa, sampai ilmu wahdatul wujud, ilmu kesempurnaan sejati. Nah ini ketika itu ada dari pihak istana kerajaan Demak, ini ada kelompok-kelompok ulama ya, juga ada wali yang mencoba menerapkan syariat secara kaku ya. Jadi mencoba menerapkan syariat secara kaku, secara letterlek, memahami agama atau menerapkan agama secara lebih banyak menekankan pada dohir, letterlek pada dohir. Nah ini Mbah Pangeran Malang Sumirang tentu ini melakukan suatu kritikan ya, suatu bentuk pasmon, kritikan kepada adanya ulama atau wali yang hanya semata-mata mengedepankan ilmu syariat semata. Nah ini Mbah Pangeran Malang Sumirang ini memberikan suatu pasmon ya, dia mempunyai dua hewan piaraan, yaitu dua anjing. Yang satu anjing pertama diberi nama yaitu iman, anjing kedua diberi yaitu tauhid ya. Jadi anjing ini namanya satu iman, yang kedua tauhid. Nah ini merupakan suatu bentuk kritikan, merupakan bentuk pasemon, yang mana anjing ini yang dianggap binatang yang menjijikan atau binatang yang dianggap najis, tetapi sebenarnya di mata Allah ini termasuk binatang yang juga mulia di sisi Allah. Jadi kita tidak sepantasnya menganggap atau melihat sesuatu dari sisi lahirnya, tetapi harus juga melihat di sisi hakiki atau substansi, bahwa semua makhluk itu ada makhluk yang mulia, semua makhluk itu diciptakan Allah pasti ada manfaatnya, ada gunanya. Jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan suatu hewan. Ini suatu kritik bahwa mestinya di dalam memahami agama, memahami realita itu tidak hanya secara fisik atau secara lahir, tapi juga memahami secara hakiki. Kemudian Mbah Pangeran Malang Sumirang juga mengajarkan ilmu kesempurnaan, ilmu tasawuf tingkat tinggi. Nah, kemudian oleh pihak istana Keraton Demak, ini beliau Mbah Malang Sumirang ini dianggap bersalah karena menganggap ajaran tasawuf yang dirasa meresahkan masyarakat. Kemudian oleh istana Demak, Mbah Pangeran Malang Sumirang ini diberi hukuman ya, tetapi Mbah Pangeran Malang Sumirang tidak takut diberi hukuman oleh pihak istana ya. Kemudian Mbah Pangeran Malang Sumirang dipanggil ke istana ya, di alun-alun Demak. Di sana ada hukuman yaitu dibakar ya, dibakar dengan api unggun ya. Di situ yang anehnya Mbah Pangeran Malang Sumirang ini ketika dibakar dengan api yang berkobar yang banyak, itu Mbah Malang Sumirang tidak terbakar, malah justru Mbah Pangeran Malang Sumirang di dalam kobaran api yang besar itu mampu membuat suatu tulisan yaitu tentang ajaran tasawuf yang kemudian dinamakan yaitu Suluk Malang Sumirang ya. Jadi tulisan yang berupa ajaran tentang tasawuf, ajaran tentang kritikan terhadap perilaku ilmu syariat, ya, ilmu kesempurnaan ini kemudian jadilah tulisan ini dinamakan yaitu Suluk Malang Sumirang yang kemudian tercatat sampai sekarang ya. Inilah diantara karomah Mbah Pangeran Malang Sumirang yang luar biasa ya. Kemudian Mbah Pangeran Malang Sumirang setelah dihukum di alun-alun Demak, dibakar tidak mempan, kemudian Mbah Pangeran Malang Sumirang melanjutkan dakwah ya. Dakwahnya sampai di daerah
Yogyakarta, di Kulon Progo, ya, sampai di Tegal, di Banyumas, juga di Pati, juga di Demak, ya. Menurut yang saya pelajari, ya, di situ Mbah Pangeran Malang Sumirang wafatnya di sini, yaitu di Desa Soropaten, Klaten, ya. Bahkan di dalam buku ini Sufisme Sesti Jenar, di situ bahwa ada keterangan bahwa ketika Sesti Jenar sudah juga wafat, ya, sudah wafat, Mbah Pangeran Malang Sumirang itu juga meneruskan pondoknya, ya, pondok Paguruan Ilmu Tasawuf di daerah Pengging. Saya berkeyakinan bahwa pondok pesantrennya Mbah Malang Sumirang adalah di daerah sini. Karena di sini itu kalau dulu ini wilayah Pengging. Jadi Pengging itu tidak terlalu jauh dari sini, hanya beberapa kilo saja dari sini. Jadi bisa jadi kalau Mbah Pangeran Malang Sumirang itu dulu masa mudanya pernah singgah di sini, kemudian juga belajar ilmu, merantau, tetapi pada akhir hayatnya adalah meneruskan pondoknya di sini sampai wafatnya. Ini ya, kapan-kapan kita akan membedah tentang ajaran Solo Malang Sumirang. Baiklah para pemirsa, pada pagi kali ini kita bincang-bincang, kita menguak tentang kisah Mbah Pangeran Malang Sumirang. Cukup demikian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.